penyesalannya begini. Dia sudah tahu kondisi Sari seperti ini, tetapi kenapa dia mau menikah dengan Sari? Pesan terakhir itu yang menjadi sakit bagi Sari. Dia hanya berpesan, ketika anaknya sudah besar, anggap aja aku sudah mati. Terpaksa Sari lakukan itu demi mental anak. Sari hanya diam, 1000 bahasa, pergi ke kamar mandi, menangis batin. Anak Sari yang namanya Sarah Adila, Sari sekolahkan di sekolah terbaik, yaitu di Sekolah Iskandar Muda di PIM, PT Pupuk Iskandar Muda. Karena sekolah itu taraf pendidikannya lumayan bagus, itu kalau menurut Sari ya. Karena Sari sudah terbiasa didikan Kota Medan ya Bang ya. Sari dulu SD, SMP, SMA di Medan. Jadi jam 7 nggak ada cerita tuh Bang. Pintu gerbang tutup. Mau nangis kita pun pulang. Nggak akan pernah dibuka. Itu yang Sari ajarkan terhadap anak Sari. Dan sampai detik ini, anak Sari tidak pernah tahu yang namanya ayah. Sebutir nasi pun dia belum pernah tuh masuk ke perut anak Sari. Tetapi Sari mengatakan sama anak Sari, gimana pun itu ayah. Sari tidak pernah mengajarkan anak Sari untuk membenci ayahnya. Tetapi pada kenyataannya anak Sari sendiri yang tidak suka sama ayahnya. Sari lepas pasca selesai melahirkan, umur 60 hari, Sari kan sudah bisa keluar kalau orang melahirkan, kalau dari segi agama Islam, harus lepas nunggu 2 bulan ya Bang ya. Setelah itu, ya Sari warawiri. Ada perkara kecil, walaupun hanya nominal 300.000, 500.000, Sari ambil. Dan ada juga istilahnya bantuan dari keluarga seperti itu. Tetapi yang nggak sepenuhnya Sari berharap sama keluarga. Gimana pun ceritanya, itu anak Sari, darah daging Sari yang Sari harus penuhi kebutuhannya. Karena Sari orang tuanya, Sari yang harus bertanggung jawab. Ada Mimi tetap semangat. Kakak sayang sama Mimi. Kakak nggak malu punya ibu seperti Mimi, karena selama ini kakak diberi rezeki yang membesarkan kakak sampai detik ini. Mimi kerja sendiri. Itu sebenarnya Sari menutupi Bang. Jujur Sari menutupi dari dia. Belum saatnya dia tahu. Tetapi orang tua Sari, khususnya ibu ya, Mama Sari, ngomong ke ke anak Sari, Sarah, ngomong, kakak belajar yang bagus ya nak ya. Nenek selalu berdoa agar kakak bisa bisa sayang sama Mimi, karena Mimi kerja cari uang untuk kakak, bukan untuk diri dia sendiri. Iya Nek, itu jawabannya. Anak Sari memang bangga dia punya ibu seperti Sari.
Itu tanpa Sari ajari, Bang. Tidak ada sedikit pun Sari ajari. Oh, harus di depan orang harus bela Sari. Oh, begini, oh begitu, enggak. Dan Sari juga bangga punya anak seperti dia. Dia paham tentang kondisi Sari. Dan dia juga punya, prestasi. Ada rasa penyesalan di dalam diri Sari untuk 2 hal. Yang pertama, dari sisi mantan. Penyesalannya begini. Dia sudah tahu kondisi Sari seperti ini. Tetapi kenapa dia mau menikah dengan Sari? Itu kan. Dari awal dia tahu kondisi kita seperti ini, Sari seperti ini. Kenapa dia ingin menikahi Sari kalau hanya untuk memberikan luka, Bang? Yang korban siapa? Anak. Sari pernah, kalau dia bisa lihat, Sari pernah ngomong ke dia, ke mantan, kalau kamu tidak mau lagi dengan saya, kita berpisah secara baik-baik, jadi anak pun bisa melihat ayahnya. Dan kalau misalnya saya ada rezeki, saya berikan mas kawinnya kepada kamu untuk meminang istri baru kamu, agar hubungan antara ayah dan anak tidak terputus. Tetapi omongan Sari tidak diindahkan. Dan ada lagi omongan-omongan yang Sari pendam sendiri tanpa orang tua Sari tahu. Karena begitu Sari omong, orang tua otomatis sedih terhadap perlakuan mantan kepada Sari. Tapi Sari anggap Sari tetap tabah, Sari tetap semangat demi anak. Dan tidak mau orang tua itu jadi beban pikiran. Sakit banget. Sakit. Mungkin nggak ada perempuan yang setabah Sari. Bagi orang yang meninggalkan Sari, Sari ikhlas. Tetapi Sari tidak akan pernah secara ingin memukul dia, ingin menjatuhkan dia, tidak, demi Allah tidak. Tetapi yang Sari lihat, siapapun orang yang menzolimi Sari, karma berlaku. Cepat. Cepat. Sangat cepat. Karena ketulusan Sari dibalas dengan pengkhianatan, rasa kecewa. Itu dia. Itu yang Sari lakukan. Dan sekejap dia Karena luka itu kembali terulang. Kalau misalnya omongan Sari ini tidak percaya, silakan. Dia sekarang ada di Rengat, di Kemang Manis. Apakah dia masih hidup? Apakah dia sudah mati? Sari gak tahu karena memang lost contact. Dan pesan terakhir itu yang menjadi sakit bagi Sari. Dia hanya berpesan, ketika anaknya sudah besar, anggap aja aku sudah mati. Itu bapak atau bukan? Itu manusia atau binatang? Jangan tanyakan itu kepada Sari. Tanyakan sama yang bersangkutan. Sari gak tahu. Karena pada saat Sari mau menikah dengan dia,
Sari sudah pahit-pahit sama dia. Bahwasanya di depan orang tuanya, pada saat itu orang tuanya sudah almarhum satu, ayahnya sudah meninggal. Sari tanya ke mertua Sari, "Mak, Mama malu nggak punya menantu seperti Sari dan adik-adik dan kakak-kakak?" "Nggak," jawaban itu. "Dah, mereka kembalikan lagi ke si abang gitu." "Nggak. Coba abang pikirkan sebelum kita jauh melangkah." Sari bilang seperti itu. Tetap dah. Tapi apa ya yang membuat Sari kecewa juga dengan ibu mantan di depan Sari manis omongannya, tapi di belakang pahit. Tapi Sari tidak bisa ungkapkan itu, walaupun bagaimanapun itu tetap orang tua Sari yang Sari hormati. Terlepas anaknya sudah menyakiti Sari, menyakiti darah dagingnya sendiri, biarlah Allah yang membalas. Sari nggak perlu. Sari hanya meminta sama Allah diberikan kesehatan, itu yang utama, agar Sari bisa mencari rezeki, umur bisa Sari lihat anak bisa jadi orang sukses, itu aja. Karena prinsip Sari, kekayaan itu kalau mau jadi orang kaya harus bisa mencari sendiri dengan rezeki yang halal. Karena kehidupan dunia ini hanya sementara, yang kekal di akhirat. Mau Sari dibilang orang bodoh ataupun apa, itu terserah mereka. Tetapi dari dulu sampai sekarang Sari gak pernah berubah. Banyak teman-teman pengacara ngomong, "Kenapa kakak kok memberikan konsultasi secara gratis seperti itu kan?" Ada beberapa teman PH gitu kan. Kenapa? Kalau itu jawaban Sari cuma satu. Kalau memang itu rezeki kakak, akan kembali ke kakak. Kalau bisa itu bukan rezeki kakak, ya berarti bukan menjadi rezeki Sari, rezekinya orang lain. Itu. Dan Sari menjadi seorang pengacara juga. Sari bukan musuh. Sari sering mengatakan kepada pengacara-pengacara yang ada di kota Sari, "Saya bukan musuh kalian. Saya hanya mencari sedikit rezeki untuk anak dari keluarga. Itu aja, gak lebih." Jadi kalau misalnya Sari berhadapan menjadi musuh mereka, itu tidak sama sekali. Karena Sari tidak pernah meminta perkara dari mereka. Orang yang mendatangi Sari, bukan Sari yang mendatangi. Karena mungkin masyarakat di sana atau klien-klien Sari melihat kinerja Sari, itu mungkin. Ya alhamdulillah, keluarga Sari mendukung, terutama orang tua yang mensupport anaknya, bahwasanya harus semangat, walaupun kamu ditinggal, kami ada untuk kamu. Itulah ucapan dari orang tua Sari. Dan adik-adik Sari juga mendukung, tidak pernah meninggalkan kakaknya. Memang pada saat anak saya kecil, Sari kecil itu, rasa sedih luar biasa bang, sedih. Tetapi Sari berpikiran kembali, kenapa? Ketika kalau misalnya Sari drop, anak mau dikasih makan apa? Kan itu. Yang kedua,
Jika Sari tidak berusaha, siapa lagi yang menghidupi anak Sari? Apapun ceritanya, mau sakit, mau hujan, mau petir pun sekalipun, Sari akan tetap berusaha bekerja siang dan malam. Sari nggak tahu waktu, mau siang, mau pagi, mau malam. Pokoknya yang ada di dalam pikiran Sari, Sari berupaya mencari rezeki dengan rezeki halal yang Sari bawa ke rumah, walaupun itu 100.000. Inilah hasil jerih payah Sari. Dari sejak bayi, Sari tekani-kali ke anak, tolong bantu Bibi, jangan nakal-nakal ya nak. Walaupun pada saat itu omongan Sari itu nggak tahu dia, karena pada saat itu dia masih bayi. Tapi mungkin dengan doa-doa Sari, Allah ijabah. Anak Sari tidak neko-neko. Misalnya ketika Sari nggak ada uang jajan misalnya, ada berapa gitu, ya diterima. Nggak ada pernah dia komplain. Sedih Pak, jujur sedih. Tapi yang lebih sedih lagi, ketika dia tanya untuk pertama kali, ayah di mana? Itu yang membuat Sari hampir sebulan namanya Sari menghindari dia. Dan alhamdulillah Sari pada saat itu dapat job di luar kota, jadi tidak secara langsung di hadapan dia. Umur berapa ya? 7 tahun. 7 tahun atau 8 tahun mas, sekitar itu. Di awal itu untuk pertama kali Sari bohong. Terpaksa Sari lakukan itu demi mental anak. Sari hanya diam 1000 bahasa, pergi ke kamar mandi, menangis batin. Karena bukan kesalahan Sari. Kalau Sari yang buat salah, Sari bersedia sujud minta maaf. Tapi dia enggak. Sari patah orangnya. Sari dituduh macam-macam. Sakit bagi Sari bang. Lebih bagus ukurannya, lebih bagus dia bunuh Sari aja. Itu aja. Karena bagi Sari, ketika tuduhan itu tidak benar, Sari akan konfirmasi ke yang bersangkutan. Jangan hanya didengarkan sepihak. Mungkin gak ada perempuan yang tahan seperti Sari. Sari memang udah dari kecil dibully, dihina, dicaci, udah makanan sehari-hari bagi Sari. Jadi kalau hal-hal hinaan, cacian, ditinggal, udah hal biasa. Tetapi Sari juga perempuan. Sari butuh disayang, baik misalnya dari segi anak, pendampingan seorang suami, pendamping yang bisa jadi bahu saudara Sari. Sari gak ada minta dari siapapun. Misalnya ketika ada seorang laki-laki ingin mendekatinya, Sari hanya berharap dia bisa menjadi imam Sari, menjadi bertanggung jawab dengan Sari. Kalau masalah harta bisa dicari sama-sama. Itu aja yang Sari minta, kejujuran. Ya kadang kalau untuk sama mantan itu Sari nggak tahu, tetapi dia ngomong ke Sari dia hanya cari alasan, dia malu mengakui Sari itu
istri. Kalau misalnya dia malu, kenapa mau menikah? Sari jujur bang, Sari pernah juga tunangan dengan orang Pekanbaru. Kalau Sari perempuan jahat bang, itu malam-malam ongkos dari Pekanbaru ke Aceh itu nggak sedikit loh, 3 orang datang. Nah dia datang, Sari sambut, Sari kasih alamat yang benar, Sari sambut dengan Sari berdua dengan adik angkat Sari ya. Sari sambut dia, Sari bawa ke rumah malam, sampai jam 11 malam Jumat pada saat itu. Hari Jumatnya kami resmi bertunangan, tetapi yang lebih menyakitkan hati Sari lagi, Sari kan sudah belak-belakan pada saat by phone pada saat itu. Dulu gak ada zaman PC ya, hanya SMS, hanya telepon. Sari ngomong ke dia, apa abang udah pikirkan baik-baik? Aku begini, apa gak malu punya istri seperti saya? Enggak. Dan mama merestui. Oke. Di hari Jumat kami tunangan. Tetapi gak lama kemudian Allah memperlihatkan ke Sari keburukan dia. Dia ngomong, orang tuanya ngomong, kenapa kok kamu jauh-jauh cari perempuan yang model begini? Kan begitu. Berarti dia menuduh Sari gak jujur sama anaknya. Kan itu intinya. Kenapa kok jadi bahan ungkitan? Karena apa? By phone Sari sudah ngomong ke ibunya, Sari begini kondisinya. Tetapi kenapa kamu ini mau datang? Dah, gak Sari permasalahkan. Pada saat itu orang tua Sari tidak Sari kasih tahu bahwasanya ada omongan seperti itu. Sari dengar sendiri. Mereka menghadap ke sana, ke arah jalan, tetapi Sari ada di belakang. Nah, keesokan hari Sabtu, sekitar jam 1, pertunangan selesai. Dek, kita tidak menjadi kita batalkan pertunangan ini. Apa yang makasih untuk adik aja. Gimana sih Pak perasaan? Tadi Sari dianggap sedekah. Sari gak mau. Itu yang saya alami. Dari dulu sampai sekarang itu Sari ditinggal. Salah Sari apa? Sari sudah jujur. Sari pasrahkan aja sama Allah. Sari pasrahkan sama Allah. Pada saat Sari kuliah, apapun jenis pekerjaannya Sari akan lakukan. Contoh, misal nih, pada saat Sari kuliah itu kan NR, non regular ya. Biasanya bayarnya 3 juta. Kami itu pada saat itu 6,5 juta atau 4,5 juta. Pada saat itu kan kelas malam. Kami yang memberikan kontribusi untuk dosen ya. Pada saat itu teman-teman Sari kan orang instansi, kebanyakan kepolisian ya. Kepolisian ada yang patut dipanggil bapak atau abang atau adik. Kak, dek, saya nggak bisa datang nih, ada ini tugas. Jadi Sari yang mengerjakan. Bang, nggak ada laptop nih Sari. Udah pergi aja ke rumah, bilang sama kakak bawa laptopnya. Jadi di samping Sari pinter, dalam artian Sari tahu kan apa persoalannya, Sari dapat uang juga, yaitu Sari kumpulin.
Kadang-kadang Sari bawa jualan kue, apapun akan Sari lakukan. Buat skripsi. Dan lulus dengan Sangat predikat, sangat terbaik. Di bawah kumlot. Karena Sari pada saat itu, kenapa nggak kumlot? Ya itu dia tadi, Bang. Karena pekerjaan. Jadi Sari mengabaikan akademisi. Karena jujur, Sari hampir di DO. Karena berkat dosen Sari yang namanya Pak Sumiandi pada saat itu, beliau dekan Fakultas Hukum Unimar, Universitas Maliku Saleh. Beliau menelpon, Sari, ini kamu mau apa? Apa mau jadi sarjana atau mau saya DO? Pokoknya saya tidak mau tahu, dalam jangka sebulan kamu harus selesai. Nah itu. Ya itu dia tadi, Sari mungkin dibantu sama Allah bertemu dengan Pak Ketum pada tahun 2015. Kebetulan Pak Ketum ada di Losmawi pada saat itu, ke tempat saudaranya, kan seperti itu. Jadi pada saat itu Sari berdiri keluar dari Polres, karena kan dulu Sari paralegal tuh, keluar dari Polres karena ada familinya Pak Ketum kenal dengan Sari, jadi beliaulah konfirmasi ke Pak Ketum, makanya itu paralegal terbaik. Jadi segala urusan menangani kasus-kasus, dia sering bolak-balik Polres. Nah, jawaban untuk kenapa Sari bisa menjadi pengacara, ya tanyakan saja sama beliau. Apa yang menjadi alasan Pak Ketum sehingga memilih Sari untuk dijadikan seorang advokat? Jawabannya gak bisa dari Sari. Hanya Pak Ketum lah yang tahu. Katanya pada saat Bang Salman itu kan ada tuh disabilitas untuk menjadi PNS. Nah, Sari disuruh coba ikut, dan ada katanya Sari dalam menangani perkara itu baik, eksis, dan istilah tidak bertanggung jawab pada intinya. Dan Sari tanya balik ke mereka, kan banyak tuh pengacara handal, kenapa harus Sari? Itu dia. Tapi mereka tidak menjawab, hanya kami yang tahu. Dan saya juga berterima kasih kepada Bang Salman Al-Farisi, Kasubag Polres Losmawi. Berkat beliaulah Sari diberikan penghargaan itu. Buat kakak Sarah, anak Bibi yang paling Bibi sayangi, jadilah anak yang berbakti, jadi anak yang bisa Bibi banggakan, sehat selalu, jangan pernah berubah dengan Bibi, selalu sayang Bibi, dan Bibi juga demikian, sangat sayang sama kakak, karena kakaklah Bibi berjuang demi kakak. Bibi korbankan segalanya demi kakak juga, agar kedepannya lebih baik. Karena kita cuma berdua aja sayang. Dan Bibi mohon doa agar Bibi selalu sehat, bisa memberikan apa yang kakak selalu inginkan. Itu aja.
Mohon maaf, saya tidak ada urusan dengan dia. Saya tidak butuh dia ada sekarang. Dulu dia kemana? Pada saat anak saya berdarah. Pada saat anak saya umur 3 hari. Kemana? Kemana dia? Dan kenapa dia sampai hati dia ngomong ke saya, kalau anak itu sudah besar, bilang aja dia sudah mati. Berarti dia memang minta, dia tidak mengakui itu darah dagingnya. Kalaupun nanti suatu saat nanti dia datang, saya sudah bilang sama dia, kalau bukan dia yang mati, Sari yang mati. Itu anak Sari. Walaupun secara biologis itu memang darah daging dia. Tetapi saya tidak mau anak saya itu diakui sama dia. Yang satu hal yang Sari ingin ucapan terima kasih Sari sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang membantu Sari dari sejak awal sampai detik ini, yang terutama kepada Pak Ketum PAI Sultan Junaidi. Sari berterima kasih banyak. Mungkin Sari tidak bisa membalas jasa beliau, sampai Sari tiada, karena berkat beliau Sari bisa jadi seperti ini. Dan untuk Bapak KPT sekarang sudah pensiun. Pada saat itu Pak Jumali, Sari juga berterima kasih kepada beliau. Berkat beliau, Sari bisa menjadi seorang advokat, dan amanah beliau kepada Sari masih Sari pegang teguh. Sari membela yang benar. Dan untuk yang lain, teruntuk Pak Syamaun, berkat beliau juga membantu Sari. Untuk Tante Hermina Silaban, itu mentor Sari, beliau juga dulunya menjadi panitera perdata Pengadilan Negeri Losmawi. Beliau juga yang turut ambil andil dalam kehidupan Sari, pekerjaan Sari. Beliaulah menjadi saksi perjalanan hidup Sari, bagaimana sampai Sari menjadi seorang advokat. Teruntuk adik Sari, rekan Sari, mentor Sari, senior Sari dalam seorang advokat. Beliau juga advokat. Untuk adik Sari tercinta Heliana, terima kasih kakak ucapkan deh. Karena Eli yang membuat kakak bisa jadi seperti ini. Padahal Eli tahu kakak penuh kekurangan, tapi Eli memberikan kesempatan kakak supaya bisa menjadi seorang advokat. Eli juga yang mengajarkan kakak. Sari, kakak berterima kasih banyak dengan Eli. Terima kasih banyak. Jasa kalian tidak bisa kakak balas. Dan buat pihak Pengadilan Negeri Losmawi, terima kasih banyak kepada seluruh pegawai, karena selama ini mereka sangat kooperatif, membantu untuk hal pekerjaan. Pihak Mahkamah Syariah Lok Sukun
Pengadilan Negeri Lo Sukun, Mahkamah Syariah Sigli, Pengadilan Negeri Sigli, mereka lah yang menjadi saksi atas Sarilah perjalanan hidup Sari menjadi seorang pengacara. Berkat mereka semua yang membantu Sari, buat orang tua, terutama ayah sama mama Sari sebagai anak, Sari mohon maaf, mungkin Sari belum bisa menjadi seorang anak yang baik buat kalian. Karena Sari suka melawan, karena Sari suka membantah. Tetapi Sari tetap hanyalah anak yang kadang-kadang banyak selalu membuat kalian susah, banyak membuat menyakiti hati kalian. Sari minta maaf yang sebesar-besarnya, demi Allah. Sari sangat sayang kalian. Buat adik-adikku, ya semoga sehat. Selalu kita jaga ayah dan mama. Dan kakak berharap kalian jangan pernah malu mempunyai kakak seperti Sari. Karena apapun alasannya, Sari tetap adalah seorang kakak yang akan selalu melindungi kalian. Tidak ada kata untuk yang namanya tidak sayang terhadap kalian. Sari sangat sayang kedua orang tua Sari. Semoga orang tua Sari selalu sehat, selalu ya dilindungi Allah, umur panjang. Buat anak, sekali lagi Bibi mohon maaf ya Kak, karena Bibi belum jadi ibu yang baik buat kakak. Bibi selalu pergi tinggalin kakak dari sejak bayi. Tapi Bibi lakukan demi kakak, untuk supaya kakak bisa berhasil, supaya kakak bisa dipandang orang baik, supaya kakak bisa bangga punya Bibi seperti Bibi. Karena Bibi punya kekurangan. Sekali lagi Bibi mohon maaf sama kakak. Bibi sangat sayang kakak.